Hola Mina! Satu persatu orang yang menjadi pohon mulai diselamatkan, dan Moegi menjadi orang pertama yang berhasil dalam tanda kutip hidup kembali. Di sisi lain, Himawari terus berlatih untuk menggunakan Cakra Kyuubi, sementara Boruto akhirnya berbicara kembali dengan Momoshiki, di mana dia memberi sebuah penawaran kepada Momoshiki. Semua momen itu ada dalam Boruto to Blue Vortex chapter 25, dan ini adalah versi terjemahan resmi lengkapnya. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sampul halaman chapter 25 kali ini menampilkan Himawari bersama Kurama. Di sampul halaman itu ada sebuah catatan yang berbunyi, dengan kekuatan yang bangkit sebagai teman. Sementara judul dari Boruto to Blue Vortex chapter 25 adalah dengan para gadis itu. Di halaman pertama ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, rombongan Konohamaru berhasil membawa pulang Togedama milik Matsuri. Akankah kesadaran Moegi kembali? Chapter kali ini diawali dari Konohamaru dan tim 10 beserta Himawari yang membawa Togedama Matsuri ke pohon Moegi. Mereka berencana untuk menyelamatkan Moegi yang terjebak di sana. Dengan perlahan, Konohamaru memasukkan Togedama Matsuri ke dalam pohon Moegi, tepat di bagian dada Moegi. Togedama itu pun mulai masuk dengan sendirinya, hingga terlihat menyisakan bagian ujung belakangnya saja, yang jika kita lihat menyerupai sebuah simbol yang ada di belakang jubah Jura. Tidak lama dari itu, pohon Moegi mulai mengeluarkan asap, dan seketika pohon Moegi pun hancur. Moegi pun terlepas dari pohon itu, dan terjatuh tepat di pelukan Konohamaru. Dengan panik, Konohamaru langsung berkata, "Oi, Moegi, apa kau bisa mendengarku?" Himawari dan Chocho pun terlihat panik. Chocho langsung memanggil Moegi Sensei. Setelah itu, Moegi perlahan mulai membuka matanya, lalu menatap Konohamaru sambil berkata, "Konohamaru-chan." Himawari tersenyum lega setelah melihat itu. Sementara Konohamaru langsung memeluk Moegi dengan sangat erat, yang membuat Moegi keheranan. Bahkan Konohamaru saat itu meneteskan air matanya, sedangkan Moegi hanya bisa berkata, "Konohamaru-chan." Boruto pun ternyata ada di Konoha saat itu. Dia melayang tepat di atas mereka, sedang memantau jalannya proses penyelamatan Moegi. Setelah itu beralih ke Sunagakure. Kankuro sedang berbagi informasi terbaru dengan Shikamaru yang ada di Konoha tentang kondisi terkini mereka setelah mereka berhasil menjalankan misi mengambil Togedama Ryu dan Matsuri. Shikamaru pun sudah menceritakan kondisi Moegi. Lalu Kankuro berkata, "Ya, Shinki juga sudah kembali normal. Gara juga baik-baik saja, meski berat, lukanya tidak fatal. Kesadarannya belum kembali karena efek dari Fuinjutsu, tapi sebentar lagi dia pasti siuman." Sementara Shikamaru berkata, "Begitu ya, baguslah." Setelah itu ada yang mengetuk pintu ruangan Hokage. Dia adalah Sai, yang memberitahu Shikamaru bahwa Shikamaru dipanggil oleh tetua Konoha. Shikamaru pun langsung mengiyakan. Dia akan segera pergi menemui para tetua itu. Kemudian beralih ke rumah sakit Konoha. Di sana, Moegi sedang berbaring di kasur. Kondisinya masih lemah, tapi dia sudah memiliki kesadaran penuh. Saat itu dia sedang dijenguk oleh Konohamaru, tim 10, Sumire, dan Himawari. Sakura pun ada di sana, tapi dia menjadi salah satu dokter yang merawat Moegi. Sakura saat itu sedang menjelaskan tentang kondisi Moegi. Dia berkata, "Kelihatannya tidak ada kerusakan pada tulang maupun otot. Organ dalamnya pun tidak masalah. Hanya saja aliran cakranya tersendat. Kurasa ini karena kekuatanmu terhisap oleh pohon itu." Lalu saat Sakura menjelaskan itu, tiba-tiba Sarada masuk ke dalam ruangan. Sarada sedikit terkejut karena di sana ada Sumire juga yang langsung menatap ke arahnya, dan itu membuat mereka menjadi canggung setelah adanya momen pengakuan Sumire sebelumnya. Kemudian Sakura menjelaskan lagi. Dia berkata, "Dari gejalanya bisa dikatakan hanya malnutrisi ringan. Yang penting kau harus istirahat dan makan yang cukup." Mendengar itu Sumire terlihat lega. Dia berkata, "Syukurlah." Himawari pun langsung memanggil Moegi Sensei dengan sebuah senyuman di wajahnya. Moegi berkata, "Semuanya, maaf, aku sudah membuat kalian khawatir." Lalu Moegi menatap ke arah Konohamaru yang sedang duduk di pojokan sambil berkata, "Konohamaru-chan, terima kasih." Dengan sebuah senyuman di wajahnya, Konohamaru berkata, "Ya, kau harus cepat pulih." Setelah itu Sarada menatap ke arah Sumire, lalu dengan canggungnya berkata, "Bisa ikut aku sebentar?"
Sebentar, Sumire terlihat masih merasa tidak enak, tapi saat itu dia mengiyakan ajakan Sarada. Kemudian mereka berdua keluar ke lokasi di mana Sarada memeluk Boruto di hadapan Sumire. Situasi saat itu benar-benar canggung. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Hingga akhirnya Sumire mencoba memulai pembicaraan dengan berkata, "Kau pasti lelah ya, karena misi kali ini tergolong berat kan?" Sarada berkata, "Ah, iya, begitulah." Situasinya saat itu ternyata tidak berubah. Walaupun Sumire sudah membuka pembicaraan, tapi keduanya masih terlihat canggung. Lalu saat Sumire akan mulai berbicara lagi, Sarada tiba-tiba berkata, "Sumire." Sontak Sumire terkejut mendengarnya, karena itu untuk pertama kalinya Sarada memanggilnya dengan sebutan namanya langsung. Biasanya Sarada memanggilnya dengan sebutan ketua kelas. Sarada berkata lagi, "Bolehkah aku memanggilmu seperti itu?" Mendengar Sarada mengatakan itu, Sumire langsung mengingat momen dia sebelumnya yang mengatakan kepada Sarada, mau sampai kapan Sarada memanggilnya dengan sebutan ketua kelas. Setelah mengingat itu, Sumire pun memperbolehkan Sarada untuk memanggilnya dengan sebutan nama langsung. Ternyata saat itu mereka berdua sedang dipantau Eida juga melalui Senrigannya. Setelah itu Sarada mulai membahas apa yang dia ingin bicarakan. Dia berkata, "Maaf ya untuk selama ini, aku benar-benar tidak peka." Sumire berkata, "Tidak apa-apa, aku juga minta maaf tiba-tiba berkata tidak sopan kepadamu." Sarada kembali berkata, "Saking kagetnya waktu itu, aku sampai tidak bisa membalas kata-katamu. Intinya, apa yang kau katakan saat itu, semuanya benar sekali. Aku ini pengecut. Ketika aku tahu tentang perasaanmu, maupun saat menyadari kekuranganku, aku malah memilih untuk mengalihkan pandanganku daripada menghadapi kenyataan di depan mataku. Sebelumnya, kau pun pernah bertanya padaku kan?" Lalu terjadi kilas balik singkat saat mereka masih genin. Sumire berkata, "Sarada, apa kau tidak tertarik dengan Boruto?" Sarada hanya tersenyum sambil berkata, "Apa maksudmu? Itu tidak mungkin." Kilas balik pun berakhir. Sarada berkata lagi, "Jawabanku saat itu sama sekali tidak bohong. Karena saat itu, aku bahkan tidak pernah membayangkan akan memikirkan tentangnya. Tapi, entah sejak kapan, aku jadi sadar bahwa seiring berjalannya waktu, aku semakin sering memikirkannya. Dia itu terkesan selalu punya masalah dan repot sendiri kan? Sebagai teman satu tim, aku jadi khawatir padanya. Tapi lama-kelamaan, aku sendiri jadi tidak mengerti. Apakah aku hanya peduli sebagai temannya, atau justru bukan? Setelah itu, aku merasa seperti orang yang sangat payah, karena sempat-sempatnya memikirkan hal semacam itu. Aku sampai bertanya-tanya apakah aku yang seperti itu masih pantas bercita-cita menjadi Hokage." Setelah itu, Sarada mengingat ucapan Yodo saat Yodo dalam kondisi kritis sebelumnya. Yodo berkata, "Kau salah paham. Mungkin secara tidak sadar, kau membohongi dirimu sendiri." Setelah mengingat itu, Sarada kembali berkata, "Tapi, aku sudah tidak mau berpikir seperti itu lagi." Kemudian dengan senyuman di wajahnya, Sarada menatap Sumire sambil berkata, "Aku pun menyukai Boruto." Sumire cukup terkejut mendengar pengakuan jujur dari Sarada itu. Tapi Eida yang mendengarnya juga justru menjadi yang paling terkejut dan bahkan tidak mempercayainya. Kemudian Sarada berkata lagi, "Harapanku untuk bisa menjadi kekuatan baginya membuatku jadi semakin kuat. Bahkan menjadi Hokage pun tidak terasa mustahil bagiku. Aku jadi bisa berpikir seperti itu." Setelah itu, Sumire menanggapi pengakuan Sarada dengan berkata, "Sudah sejak lama, aku tahu tentang perasaanmu. Itu terlihat jelas." Sarada berkata, "Sama saja denganmu kan?" Sumire berkata lagi, "Aku senang kau jujur padaku. Dengan begini, aku jadi tidak perlu sungkan padamu." Sarada membalasnya dengan berkata, "Aku pun tidak akan sungkan padamu." Sementara Eida masih terlihat mencerna informasi mengejutkan yang baru saja dia lihat itu. Dia berkata, "Yang benar saja, kenapa di saat aku tidak ada bersama mereka, malah terjadi perkembangan yang seru seperti ini?" Lalu Eida langsung menghubungi tim sensor. Dia berkata, "Hei tim sensor, jawab, tolong sambungkan aku dengan para gadis itu." Para gadis itu sendiri sekarang sudah bergandengan tangan sambil berjalan dengan senyuman hangat di wajah mereka berdua. Sementara itu, Himawari terlihat sedang bermeditasi untuk masuk ke dalam dimensi Kyuubi dan berinteraksi dengan Kurama. Di dalam sana dia sedang berlatih tanding dengan Kurama, tapi dia kalah telak. Lalu Kurama menjelaskan kesalahan Himawari. Kurama berkata, "Bukan seperti itu, kau sama sekali belum paham. Dengar, ketika memukul, jangan mengandalkan kekuatan lenganmu. Ketika melompat, jangan mengandalkan kekuatan kakimu. Gunakan cakramu. Semua itu bisa kau lakukan dengan kontrol cakramu. Kontrol yang lebih dari yang dilakukan shinobi pada umumnya." Himawari berkata, "Kalau tentang itu, aku sudah tahu. Aku ini shinobi juga loh." Kurama berkata lagi, "Tidak, kau sama sekali belum mengerti. Karena kau bukan shinobi biasa. Faktanya, kau bahkan sedikit berbeda dengan para Jinchuriki yang menampung biju di dalam tubuh mereka. Meskipun kau adalah manusia, eksistensimu lebih mirip denganku atau Jura." Mendengar itu, Himawari cukup terkejut. Kurama melanjutkan ucapannya. Dia berkata, "Dengar, aku di sini sedang tidak membicarakan tentang apa kau sebenarnya. Saat ini, tujuan utamamu
Dilemamu adalah memahami gaya bertarung seperti apa yang sesuai denganmu. Ini hanya dasar untuk membuatmu mencapai titik itu. Kesampingkan akal sehatmu. Anggaplah dirimu sebagai perwujudan dari cakra itu sendiri. Semuanya akan dimulai dari situ. Setelah mendengar itu, Himawari berkata, "Meskipun kau mengatakan itu, aku tetap tidak paham maksudmu." Kurama terlihat sudah menduga hal itu. Dia pun kelelahan saat itu. Lalu dia berkata, "Aku lelah. Hari ini sampai di sini saja." Sedangkan Himawari masih kebingungan dan masih banyak pertanyaan di kepalanya. Dia berkata, "Hei, sebentar, tunggu dulu Kurama." Tidak lama dari itu, Himawari sadar dari meditasinya. Dia berteriak, "Aku kan belum selesai bicara. Hei, Kurama." Saat itu, ternyata Boruto ada di luar sedang mengawasi Himawari. Dia duduk di atap sebuah bangunan. Lalu tiba-tiba, Boruto pun menutup matanya. Dia terlihat sedang bermeditasi sama seperti Himawari sebelumnya. Ketika Boruto membuka matanya, dia sudah berada di dimensi Momoshiki. Tepatnya di atas pohon raksasa yang dia hancurkan oleh Rasengan miliknya saat dulu mengalahkan Momoshiki. Momoshiki sendiri saat itu sedang tidur bersantai di tepian pohon raksasa. Momoshiki berkata, "Tidak kusangka kau akan datang menemuiku. Ada angin apa ini?" Boruto berkata, "Yo, tukang numpang, masih merajuk seperti biasanya ya?" Momoshiki berkata, "Ini karena seharusnya kau sudah mati, tapi lagi-lagi kau malah selamat. Sungguh mengecewakan. Harusnya dulu kuabaikan saja saat Kawaki membunuhmu. Aku sekarang tidak bisa bereinkarnasi. Mengambil alih pikiranmu pun tidak bisa. Satu-satunya harapan untuk jiwaku yang sudah kehilangan arah ini hanyalah melepaskan diri dari kutukan ini dengan lenyap saat kau mati." Lalu Boruto berkata, "Sebenarnya ada yang ingin kubicarakan denganmu. Bisakah kau meminjamkan sedikit kekuatanmu padaku?" Mendengar itu, Momoshiki langsung berkata, "Jangan bercanda, nyahlah sana." Lalu Boruto berkata lagi, "Dengarkan dulu sampai selesai. Tentu saja aku tidak meminjamnya dengan cuma-cuma. Begitu aku berhasil mengalahkan Jura, saat itu juga tubuh ini akan kuserahkan seluruhnya kepadamu." Mendengar tawaran Boruto itu, Momoshiki terlihat cukup tertarik. Tapi setelah itu kembali lagi ke dua gadis yang sedang kasmaran. Sumire berkata, "Tapi Boruto sendiri mungkin belum menyadarinya ya tentang perasaan kita ini." Sarada berkata, "Bukan mungkin lagi, tapi dia sudah pasti tidak menyadarinya." Ya, tidak apa-apa kan? Lebih baik seperti itu. Dan momen itu mengakhiri terjemahan resmi Boruto The Blue Vortex chapter 25. Sebelum berakhir, ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, "Tekad yang kuat mendorongnya untuk mengambil langkah yang ekstrim." Seperti apakah jawaban yang akan diberikan Momoshiki atas penawaran Boruto? Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 愛漫画ってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に